Selamat datang di Pohon Podcast Orang Keren. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita mau membahas pelecehan seksual. Nah, kenapa sih kita mau bahas tentang pelecehan seksual? Jadi itu kita membahas bahasan ini karena maraknya kasus-kasus pelecehan seksual dan banyak banget nih masyarakat di Indonesia yang kayak nyepelein hal ini, padahal ini adalah sebuah hal yang tidak boleh disepelein loh teman-teman. Bener banget. Jadi kita jelasin dulu kali ya, apa sih itu pelecehan seksual? Menurut Chelsea sendiri gimana? Jadi pelecehan seksual itu adalah tindakan atau perbuatan atau melecehkan bagian organ tertentu kayak sepertinya kelamin si korbannya dan akan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korbannya gitu. Setuju sih. Terus kalau contohnya tuh gimana sih? Contohnya bisa juga catcalling. Biasanya tuh kalau misalnya jalan di tempat umum terus ada kumpulan cowok-cowok atau maaf om-om, itu biasanya disuilin atau di kiu-kiu gitu. Kamu sendiri pernah Kadang- ngerasain nggak? Ya personally enggak sih, tapi aku ada temen aku yang pernah. Jadi itu buat nggak nyaman banget deh pokoknya. Bener Iya. banget sih, itu nggak nyaman. Setuju sih ya. Terus kalau jenis-jenisnya yang setahu aku tuh ada banyak. Sebenarnya ada banyak yang aku tahu. Yang pertama itu ada komentar seksual. Itu biasanya kayak misal ada kayak cewek yang upload di Instagramnya atau di media sosialnya tentang tubuhnya, dia kayak memamerkan bentuk tubuhnya. Terus kayak biasanya di komen-komen sama cowok-cowok kayak wow, terus kayak pakai emot-emot ngiler. Itu kan gak banget ya, pasti kita sebagai cewek juga Risih merasakan banget sih itu. iya, kayak kita sebagai cewek tuh merasakan gak nyaman gitulah, kayak apa sih dia ngelihatnya kayak dengan hawa nafsu yang tidak Iya, kita bener, inginkan bergairah. gitu. Bahkan tuh biasanya kalau misal kita upload kayak foto biasa, cowok-cowok tuh maaf kadang juga bisa ngelihat ke bagian-bagian yang Iya betul. tidak seharusnya gitu. Zoom gitu ya. Iya, makanya jadi kita harus lebih hati-hati ya teman-teman. Terus aku tahu ada namanya tuh sentuhan seksual. Ya ini tuh biasanya Pegang-pegangan gitu. iya terjadi di kayak tempat-tempat sepi gitu ya, apalagi malam-malam. Nah hati-hati tuh buat perempuan. Iya, jadi kalau saran dari aku sih mending pakai baju tuh jangan yang terbuka-terbuka banget, apalagi kalau malam ya nggak. Iya betul. Bisa masuk angin juga ya. Udah. Tunggu. Terus kalian pernah nggak sih ngalamin salah satu dari itu? Kayak catcalling misalnya. Kalau catcalling kayaknya sih pernah. Tadi katanya nggak pernah. Coba gimana tuh? Jadi waktu itu aku mau ke warung kan. Nah, terus ada segerombolan cowok gitu manggil-manggil kayak kiu-kiu cewek gitu-gitu. Itu aja udah bikin kita risih ya. Iya banget. Apalagi yang kayak megang-megang itu nggak banget, sumpah. Megang-megang. Itu juga ada di pasalnya ya tentang pelecehan seksual. Nah, pasalnya itu ada di pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia bahwa pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Terus juga ada pasal 218 KUHP. Tapi ada beberapa pakar hukum yang menyatakan bahwa pasal yang tepat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal yaitu pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Tuh bahkan di undang-undang aja tuh udah ada tahu peraturan-peraturan tentang pelecehan seksual. Jadi kayak jangan nyepelin hal ini. Terus kalau misalnya kalian ngalamin hal itu langsung aja laporin ke pihak yang berwenang, jadi benar. nggak usah takut. Tapi kadang masalahnya ini yang disalahin tuh korbannya, bukan betul. pelakunya. Jadi kadang yang nggak semua orang itu kan orang Islam ya. Jadi nggak mungkin mereka pakai tertutup banget. Ada yang biasa aja, ada yang terbuka juga. Kadang yang disalahin tuh si Ceweknya. korbannya karena pakainya terbuka. Tapi kalau misal menurut kamu nih ya,
kalau misal dia pakai baju terbuka, terus kayak ini cewek dia habis pulang kerja gitu, terus jalannya emang jalan-jalan sepi gitu deh, kayak gang-gang gitu. Itu menurut kamu kalau misal dia diapa-apain itu salah siapa? Yang pertama, menurut aku sih tetap salah pelakunya. Karena kalau misalnya si cewek itu memang nggak sengaja dan nggak bermaksud untuk pamer atau segala atau segala macam, ya itu tetap salah pelakunya karena dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Lagi juga kan itu jalanan umum ya, jadi kita nggak bisa nyalain si korbannya dong, karena kalau misalnya jalan umum berarti jalan punya siapa aja, nggak ada yang Nggak ada yang milikin larang itu. gitu. Oh ya, jadi aku tuh juga inget satu jenis dari pelecehan seksual. Tadi aku lupa kasih tahu, itu ada lelucon seksual ya. Nah ini tuh biasanya bisa terjadi juga di kalangan sekolah. Jadi buat kalian yang masih sekolah dari maupun itu SD sampai SMA itu hati-hati, karena kayak pelecehan seksual tuh bisa terjadi di mana aja loh, Di guys. umur umur berapapun. Baik Itu bisa. verbal maupun non verbal ya. Contohnya tuh gimana tuh lelucon kotor seksual? Ya contohnya tuh kayak mereka ngomong kasar, tapi kasar menuju yang 18 plus gitu, itu nggak boleh ya sebenarnya, walaupun Iya, itu udah nggak jadi baik banget. kebiasaan itu. Terus kayak buat kalian yang mungkin masa-masa remaja, kita tuh pasti kayak jatuh cinta ya. Betul. Kalau pacaran aja, kalau ini dalam bahasan agama itu aja nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya emang ada yang pacaran itu harus Jaga ada diri. batasan sih, ya kan? Karena juga belum nikah, Nggak boleh belum halal. kelewatan. Iya. Terus juga ada misalnya kayak di sekitar kita benar-benar yang dekat banget sama kita kayak keluarga ya. Contohnya ada yang melakukan pelecehan, baik itu kakak, adik atau Sepupu. ayah sendiri atau kayak sepupu Nauzubillah gitu. ya, guys. Alhamdulillah, guys. Iya. Kayak Jangan mending sampai, kalian langsung amit-amit. laporin aja ke mama kalian gitu kalau misalnya ada yang melakukan pelecehan seksual sama. Jadi edukasi seksual tuh penting Sangat banget ya. Penting, apalagi kadang orang tua tuh mikir edukasi seksual buat anak tuh nanti-nantian gitu loh. Iya, Belum padahal cukup mah umurnya gitu. iya, Padahal kalau itu misal butuh banget. kelamaan ntar juga malah bahaya, anaknya kayak nebak-nebak sendiri. Nyoba-nyoba sendiri itu kan bahaya ya guys ya. Iya, jadi kalau misal kayak ada pelajaran emang di SMA belajar kayak gitu, nggak usah jijik, emang karena ntar juga kita ada masanya sendiri ya kan, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, buat cowok-cowok sebaiknya tuh menahan hawa nafsu segala macam karena perempuan itu dimuliakan ya. Setuju banget, keren. Perempuan itu untuk dijaga, Bukan dirusak. merusak. Iya, Tolong makanya. dicatat ya. Oh iya, akhir-akhir ini tuh aku juga kayak sering dengar kayak berita-berita kalau misal ojek online maupun ojek online atau enggak online itu juga sebenarnya lumayan bahaya, guys. Kenapa Kayak tuh? apalagi kayak cewek sendiri, kalau misal supirnya cowok. Terus taksi, bahkan taksi aja bisa loh. Kayak kemarin aku lihat di berita, kan si ceweknya tuh duduk di belakang ya. Terus tuh drivernya tuh kayak tangannya ke belakang-belakang gitu loh. Kayak bahkan cuma nyentuh pahanya tuh udah bikin Gak banget berisih banget, banget pengen sih, turun. Kayak pengen turun. Iya, kayak orang ini tuh nggak punya hak untuk megang-megang Megang-megang, kita mau iya, bagian benar. apapun itu. Jadi hati-hati ya. Jangankan Terus, di ojek, di transportasi umum juga. iya, benar, gitu. kayak mepet-mepet Iya, itu betul. kayak mepet, dia mungkin bisa nyelipin tangannya kemana aja kan. Terus foto-foto Foto-foto juga, ya, makanya foto-foto. hati-hati. Hati banget ya guys. Terus kalau misalnya naik ojek tuh kalau bisa di itu ya Kasih sejengkal. jarak, iya. Iya. Kasih jarak Tahu sejengkal. itu nggak sih yang kayak kalau misalnya naik ojek online ngebut terus dia tiba Ada ngerem mendadak. itu kan penumpangnya kayak kedorong gitu Iya, badannya. kedorong. Ntar kalau misal bagian depannya ini kena badan orang driver cowoknya itu kan Ya, iya. Bahaya Ini aku ya. ada tips ya buat kalian Taruh kalau tas di naik depan ya sih. itu mending kalau misalnya itu tangan kalian kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian ada polisi tidur itu maaf ya, bagian depan kita tuh nggak terlalu nyentuh banget sama punggung si Iya. abang ojol ini. Atau Jadi nggak kalau kayak kalian bawa tas taruh tas tas di ya, depan. tas taruh depan gitu. setuju. Oke, menurut kalian tuh pornografi itu termasuk pelecehan seksual nggak? Kayaknya sih bisa kalau misalnya pornografinya tuh misalnya ada foto cewek nih, foto biasa tapi si
si cowoknya ini make foto itu buat melakukan hal-hal yang Nggak jorok sewajarnya. ya, nggak senonoh gitu. Tapi kalau misal fotonya dari ceweknya sengaja gitu gimana? Kalau sengaja misalnya foto-foto yang Kayak nggak maaf ya, bagus gitu, telanjang gitu ceweknya. itu sih Gimana? Ya itu termasuk open BO nggak sih? tapi Kayak- kalau misalnya cewek itu kan biasanya ada ya, biasanya ini sama orang-orang pacaran sih, kayak si cowoknya diminta foto, terus ceweknya ini saking sayang nih ngasih aja. Oh, cinta buta iya, ya. pasti nyeselnya belakangan. Oke guys, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Jadi inti dari pembahasan kali ini tuh hati-hati, kayak buat mau, cewek-cewek. apalagi buat cewek-cewek ya. Terus Dan- juga buat cowok jaga ya nafsunya. Iya. Jadi kayak dimanapun kalian berada, kayak lindungi tubuh kalian sendiri ya, biar Jaga gak jantung, kenapa-napa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Pohon.